Seorang anak dilaporkan hilang selama beberapa hari, dan setelah diselidiki polisi, ternyata anak tersebut dimantapin lalu dibunuh oleh pedofil yang bernama Antoy. Tak terima dengan hal tersebut, sang ayah pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Dan jujur, menonton film ini membuat jiwa psikopat saya keluar. Film ini berjudul Seven Days yang rilis tahun 2010. Jadi, film ini menceritakan tentang penyiksaan selama 7 hari yang dilakukan oleh seorang psikopat pada seorang pedofil. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai filmnya. Film akan berfokus pada seorang ayah bernama Bruno yang merupakan seorang dokter bedah. Suatu pagi, anaknya Jasmine pergi ke sekolah dan sekaligus menyebar undangan ulang tahunnya. Namun, hingga sore hari Jasmine tak kunjung pulang-pulang. Hingga salah satu temannya datang mengantarkan PR Jasmine, dan temannya mengatakan pada Bruno bahwa Jasmine tak ada di sekolah seharian ini. Ia pun semakin mencemaskan anaknya. Lantas Bruno pun langsung meminta bantuan pada polsek setempat agar mereka dapat menemukan Jasmine yang hilang. Beberapa hari kemudian, mereka pun mulai mencari keberadaan Jasmine dengan cara mengikuti rute jalan yang mungkin saja dilewati Jasmine. Tak butuh waktu lama, polsek setempat pun menemukan mayat Jasmine yang sudah mati terkapar. Lantas Bruno pun langsung bergegas untuk melihatnya. Dan benar saja, itu adalah mayat Jasmine yang sudah tergeletak selama beberapa hari semenjak dimantapin pedofil. Dan film pun dimulai. Semenjak kejadian itu, Bruno dan istrinya pun menjadi syok berat dan sering melamun. Bayangin aja, jika kalian menjadi orang tua, melihat anak kalian diperlakukan seperti itu. Siapa coba yang gak marah? Tak lama kemudian, detektif pun mengabari Bruno bahwa si pelaku sudah ditemukan. Dengan bukti DNA dari sperma yang sudah dianalisis pihak kepolisian terdapat kecocokan dengan DNA si pelaku. Bruno pun melihat berita penangkapan pedofil tersebut di siaran TV. Monsieur, vous êtes... Revenons sur cette terrible affaire violée et assassinée il y a 4 jours à Drummondville. En moins d'une semaine... Namun, di sini ada adegan yang membuat saya sedikit emosi karena pedofil tersebut bukannya merasa bersalah, tapi malah senyum-senyum ke kamera. Kesal melihat hal itu, Bruno pun berniat untuk membalaskan kematian anaknya. Tak ingin membuang waktu, si Bruno pun pergi menyewa beberapa tempat yang nantinya tempat tersebut akan dijadikan sebagai tempat penyiksaan untuk si Antoy Totoy ini. Tak hanya itu, Bruno pun juga membungkam pemilik dari tempat yang disewanya dengan budget yang tinggi. T'as 2 minutes d'ouvrage, t'as 10 000 piastres dans tes poches. Vas-y vite. Quoi? J'aurais pas faut être sûr. Setelah semua rencananya siap, keesokan harinya Bruno pun langsung mengikuti mobil yang membawa si Antoy. Hingga mobil tersebut tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Dan hal itu juga merupakan bagian dari rencananya si Bruno. Lantas Bruno pun langsung berpura-pura untuk membantu mereka. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, il a perdu connaissance. Dirasa polisi satunya sudah lengah, Bruno pun langsung membawa kabur mobil tersebut. C'est qu'on fait ici. C'est qu'on est. Merasa sudah aman, Bruno pun berhenti di suatu tempat untuk membius si Antoy lalu memindahkannya ke bagasi mobil miliknya. Dan setelah itu dia pun pergi. M'avait dit votre mari était parti souvent ces derniers jours. Sementara itu, polsek setempat sedang menyelidiki TKP dan juga memeriksa mobil Bruno, hingga akhirnya mereka pun menemukan barang bukti berupa STNK bahwa mobil tersebut adalah miliknya Bruno. Oh. Polisi pun bingung dengan kepiawaian Bruno yang bisa menculik si Antoy. Non. Lalu, sang istri yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa pun langsung diinterogasi kepolisian. Dengan jujur, ia pun mengaku bahwa tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dan setelah lama diinterogasi, sang istri pun diperbolehkan untuk pulang. Namun, dengan HP yang sudah disadap oleh pihak kepolisian. Tiba saatnya. Di hari pertama penyiksaan sedang berlangsung, Bruno pun langsung mengikat kaki, tangan, dan seluruh badan si Antoy agar ia tak bisa bergerak sama sekali. Dan juga ia mempersiapkan alat eksekusi layaknya pasien yang akan dibedah. Mampus lu. Tiba-tiba, Antoy pun tersadar.
Dan disinilah kesalahan terbesarnya karena dia berurusan dengan seorang dokter bedah yang salah. Sambil menangis, Antoy pun berkata, "Loh, kok aku di sini? Kamu siapa?" "Bukan gue pelakunya, Gan. Sumpah, bukan gue. Bukan gue, bangsat." C'est pas moi, man. Karena Antoy tadi sempat ngegas, Bruno pun langsung mengambil palu dan memukul tulang keringnya. Seketika, semua keberanian Antoy pun hilang, bagikan pucuk layu disiram air keran. Dia pun memohon kepada Bruno. Setelah memuaskan hasratnya tersebut, Bruno pun meninggalkannya. Keesokan harinya, Bruno pun menyerami si Antoy agar dia bangun dan sarapan, tapi tidak untuk mandi. Akhirnya, Antoy pun mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Namun terlambat. Apabila nasi sudah menjadi bubur, maka bubur tersebut harus dimakan. Papa t'a fait. Antoy pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Tiba-tiba, Antoy pun bercerita tentang masa kecilnya yang sangat kelam. C'est quoi ce fruit? Lantas, Bruno pun berkata, "Coba lihat mukaku, adalah aku peduli." Kemudian, Bruno pun menyuntikkan obat bius agar tubuh si Antoy tak bisa bergerak namun masih dalam keadaan sadar. Setelah itu, Bruno pun membuka perut Antoy lalu memasukkan foto Jasmine ke dalamnya. Di sisi lain, polsek setempat berhasil melacak keberadaan Bruno, lalu mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa di sana tak ada apa-apa, melainkan hanya sebuah komputer yang dikendalikan. Tak berhenti di situ, Kapolsek setempat pun melacak alamat ISP komputer tersebut, sehingga mereka pun dapat menemukan di mana lokasi Bruno. Tu sais, il utilise un ordinateur à distance. C'est quoi ça? Mais bon. On est sur place. Namun lagi-lagi mereka pun terkecoh dengan kepiawaiannya Bruno, karena di sana hanya ada laptop dan HP milik Bruno saja. Élever sa petite Charlotte seule à Saint-Hyacinthe jusqu'à ce que Anthony Lemaire brise sa vie. Ça apportera rien ni à lui. Kembali lagi pada Bruno yang sedang menyaksikan siaran TV tentang pengakuan dan perasaan keluarga korban dari pedofil Antoy. Dalam siaran tersebut, semua keluarga korban mendukung perlakuan Bruno terhadap si Antoy. Namun hanya satu janda yang tak mendukungnya, dan janda itu bernama Mason. Dalam siaran tersebut, Mason menganggap bahwa Antoy itu sudah tidak ada. Cet événement horrible est arrivé il y a 4 ans. Mendengar hal tersebut, lantas Bruno pun hanya bisa terngagak sendiri di rumah. Kesal akan perkataannya si Mason, Bruno pun langsung pergi ke rumahnya dan menculiknya. Setelah Mason sadar, ia pun bertanya, "Loh, kok aku di sini, Mas?" Bruno pun menjawab, "Lah, kamu kan tadi bilang si Antoy itu nggak ada. Mari sini aku liatin orangnya." Non, je vais pas y aller. Je vais pas le voir. Setelah Mason melihat si Antoy, Bruno pun langsung menyuruh Mason menyiksanya. Namun entah kenapa Mason tak mau mengambil kesempatan tersebut, dan kesal akan hal tersebut, Bruno pun mengurungnya di ruang eksekusi. Setelah beberapa menit dikurung, Bruno pun membukakan pintunya, dan disinilah kesalahan terbesarnya karena Mason melihat ke arah luar jendela dan ia pun mengetahui di mana lokasi tempat ini. Mereka pun saling bercerita tentang Antoy, hingga Mason pun berkata, Et à chaque fois que vous torturez cet homme-là, vous tuez votre propre fille. Kesal karena perkataan Mason, Bruno pun langsung menampolnya hingga tersungkur. Kemudian, ia pun membuang Mason di tumpukan sampah. Setibanya di rumah, Bruno pun depresi berat karena keseringan mabok dan terus memikirkan anaknya. Sementara itu, Mason yang sudah sadar, ia pun meminta bantuan pada seseorang yang lewat. Lalu, ia pun melaporkan semua yang ia tahu kepada Kapolsek setempat. Keesokan harinya, Kapolsek setempat pun mendatangi persembunyian Bruno, dan mereka pun mengepung tempat tersebut, lalu memaksa agar Bruno keluar. Vous êtes cerné par la police.
Merasa sudah membalaskan dendamnya, Bruno pun akhirnya keluar dan menyerahkan diri. Dan Antoy pun tak jadi dibunuh. Dan film pun berakhir. Emang sih di film ini adegan yang gak terlalu gore, tapi di film ini kalian akan merasakan bagaimana penderitaannya orang tua yang anaknya dimacam-macamin oleh pedofil. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, dendam hanya akan membawa kesengsaraan saja. Nah, andai saja si Hamel ini tidak menculik Antoy, ya pasti dia sekarang berada di rumah dengan istrinya. Dan pastinya mereka sedang meratapi nasib mereka sekarang. Oh, jadi kalau begitu mending balas dendam. Enggak, gue cuma bercanda. Akhir kata, saya selaku konten kreator mengingatkan, jangan lupa share, like, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru.